Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini adalah video kedua tentang fluidostatis. Di video kali ini, Kagit akan membahas tentang tekanan hidrostatis. Buat kalian yang mau nonton video bagian pertamanya, yaitu tentang hukum Pascal, linknya Kagit taruh di description box ya. Oke, di sini Kagit udah punya bejana, sebuah bejana gitu ya, terus diisi sama air. Nah, misalnya ada satu titik di dalam bejana itu, anggaplah titik A gitu ya. Nah, titik A ini, kedalamannya, berarti kan diukur dari atas ya. Kedalamannya adalah H, gitu ya. Nah, berarti tekanan di titik A itu dihitung dengan rumus apa? Rho kali G kali H ya. Dengan Rho-nya adalah massa jenis dari zat cairnya, G adalah percepatan gravitasi, dan H-nya adalah kedalaman. Kedalaman ya, dihitung dari permukaan air gitu, permukaan fluida, sampai ke titik yang mau dicari. Nah, karena tekanan berbanding lurus dengan kedalaman, maka semakin dalam suatu tempat, itu tekanannya akan semakin besar. Kemudian, kasus yang kedua itu biasanya ada bejana kayak gini diisi dengan dua jenis zat cair, gitu ya, dua jenis fluida yang berbeda massa jenisnya. Gitu. Di sini yang pertama nih yang birunya agak gelap itu punya kedalaman atau ketinggiannya adalah H1. Sedangkan dari sini sampai ke dasar bejananya itu kedalamannya adalah H2 ya. Nanti untuk tekanan di dasar bejana itu P berarti sama dengan P1 ditambah P2 gitu, tinggal ditambahin aja. Kalau diisi dengan 3 fluida berarti P1 tambah P2 tambah P3. Nah, P1-nya itu apa? Jadi dia ini Rho1 kali gravitasi kali H1 gitu, ditambah Rho2 gitu ya, dikali gravitasi kali H2. Rho1 itu dia massa jenis zat yang pertama nih. Kemudian kalau Rho2 di sini adalah massa jenis zat yang kedua. Oke, kasus yang ketiga biasanya rumus ini juga digunakan pada tabung U. Dianggap misalnya di sini tekanan 1 ya, di sini ada tekanan 2. Nah, ini tuh tekanannya harus sama gitu. Jadi tabung ini tuh biasanya pertama diisi dulu zat cair yang awal nih, yang birunya muda ini. Kemudian ditambahin lagi sama zat cair yang kedua yang massa jenisnya berbeda gitu kan. Nanti kan mendorong zat cair yang pertama nih. Jadi dia naik sedikit gitu ya. Nah, di sini itu ada H1 gitu sampai batasnya. Nah, ini kan batasnya tadi di sini nih. Ya, berarti dari sini ke sini itu adalah H2-nya. Oke, dengan konsep P1 harus sama dengan P2. P-nya itu adalah tekanan hidrostatis, berarti Rho1 kali G kali H1 harus sama dengan Rho2 kali G kali H2. Nah, gravitasinya sama kan, berarti boleh dicoret ya. Oke, dari sini berarti dapat Rho1 kali H1 harus sama dengan Rho2 kali H2, di mana Rho-nya ini adalah massa jenis. Di sini ada massa jenis yang pertama, Rho1, ini massa jenis yang kedua, Rho2, gitu ya. Atau kalau mau ditukar di sini H1 ya nggak masalah sih, di sini H1, ini Rho1 juga boleh. Oke. Yang penting konsepnya tekanannya harus sama. Perhatikan gambar di samping, ini diketahui Rho1 sama dengan 1,2 gram per cm kubik, Rho2-nya itu 0,75 gram per cm kubik, H1 50 cm, H2-nya 40 cm. Hitung besar tekanan hidrostatis pada dasar bejana. Ini saya mau konversi satuannya dulu ya. Untuk Rho1 itu tinggal dikali 1000 sebenarnya, gampang nih. Kali 1000 gitu ya, jadi 1200 kan. 1200 kg per meter kubik. Nah, untuk Rho2-nya berarti sama dengan 0,75 kali 1000, jadinya 750 kg per meter kubik. Oke ya. Dan H1 itu 50 cm dijadiin meter berarti 0,5 meter. Dan H2-nya itu sama dengan 0,4 meter. Tadi persamaannya itu gimana? P sama dengan P1 tambah P2 ya. Tinggal ditambah aja. Oke, karena yang ditanya di dasar kan. P1 itu berarti Rho1 kali gravitasi kali H1 ditambah Rho2 kali gravitasi kali H2. Tinggal dimasukin nih, Rho1-nya adalah 1200 dikali gravitasi 10 kali kedalaman satunya adalah 0,5. Terus ditambah Rho2-nya tadi 750 dikali 10 kali kedalaman yang keduanya adalah 0,4. Oke, ini udah saya hitung 1200 dikali 10 kali 0,5 itu 6000.
Kemudian 750 kali 10 kali 0,4 itu adalah 3000. Nah, berarti tekanannya 6000 ditambah 3000 yaitu 9000 Newton per meter persegi. Pada bejana berbentuk U terdapat air dan minyak yang ditunjukkan pada gambar. Jika massa jenis air 1 gram per cm kubik, maka massa jenis minyak adalah... Oke, dari gambar, ini saya labelin yang pertama, gitu ya, yang satu, ini yang kedua, gitu. Berarti yang satu ini adalah air. Nah, H1-nya itu sama dengan 6 cm dari sini kan. Karena di sini air, berarti rho 1-nya adalah massa jenis air, yaitu 1 gram per cm kubik. Oke, kemudian untuk H2 itu berarti yang minyak sebelahnya, yaitu 8 cm, dan rho 2-nya massa jenis minyak itu adalah yang ditanya. Tinggal dimasukin, berarti rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 kali H2. Rho 1-nya 1 dikali H1-nya adalah 6 sama dengan rho 2 gitu ya, dikali 8. Oke, buat yang nanya, kenapa kok ini satuannya nggak diubah dulu? Pertama, karena di sini udah sesuai. Ini gram per centimeter kubik, H-nya itu centimeter. Terus yang kedua, ini rumusnya perbandingan gitu ya. Ada ruas kanan dan kiri, dan ini sama, otomatis saling menghilangkan gitu. Jadi kita nggak perlu ngerubah satuan untuk kasus si pipa U ini. Oke, lanjut ya. Berarti 6/8 gitu ya, sama dengan rho 2. Ini diperkecil nih, sama-sama bagi 2. Berarti rho 2-nya sama dengan 3/4 ya. 3/4 itu adalah 0,75 satuannya gram per centimeter kubik. Berarti jawabannya yang C. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.